Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Ngapunten, aku barusan ngobrol sama yang soal pemerintahan ya. Jadi aku bingung juga sih mau. Aku takut jadi nyinggung atau terkesan gimana, tapi apa ya? Ada kesedihan luar biasa yang disampaikan yang ke saya tadi. Jadi aku sebelum syuting ini tadi duduk sebentar, habis duha teman-teman, ini di hari Senin ya. Jadi video ini akan tayang buat hari Selasa. Ada di Senin pagi dan yang tuh tiba-tiba ngobrolin soal kasus-kasus yang sekarang ini lagi berjalan ya. Ternyata beliau tuh juga artinya tahu yang terjadi gitu ya. Jadi kayak ada kekecewaan yang beliau ungkapkan, tapi ngomongnya kayak yang ya udah tatapannya udah kosong gitu. Mau jadi apa ya Nusantara ini kok kayak gini gitu. Jadi bahasanya dia tuh yang tuh ngomongnya sudah kayak orang tatapan kosong yang nggak ngelihat ke aku, tapi kayak yang ya Allah, ini kita dadi korban anak putuku. Jadi dia itu sedih karena kelakuan kelakuan saya nggak bilang pemerintah ya, tapi artinya orang-orang yang diberi kewenangan itu di luar jalur itu sebenarnya menyakiti anak cucunya Eyang istilahnya gitu. Jadi aku mau bawaannya nangis aja kalau denger itu, karena ya memang sesama manusia ya teman-teman, bukan berarti aku sok-sokan gini sok-sokan gitu, enggak kayak gitu, tapi rasanya tuh kayak beliau ketika membicarakan ya ngene iki sing kena anak putuku, yang sing sugih dekne wong, sing sugih mereka, tapi anak cucuku yang kena musibahnya, istilahnya yang tuh kayak gitu. Dan aku juga pagi ini dari hari Minggu tuh udah dapat info dari teman-teman, ternyata meskipun Jakarta atau Jabodetabek itu hujannya lagi jarang, tapi beberapa titik tuh ternyata banjir masih ada di Jabodetabek. Kemudian di Jawa itu benar seperti yang aku hitung kemarin, banjirnya atau hujannya tuh jalan menuju ke wetan teman-teman. Jadi udah sampai Jawa Tengah, udah gitu nggak taunya Madiun dan seterusnya menuju ke timur Indonesia, menuju ke timur Jawa. Dan itu tuh aku baru tahu juga terkait dengan itu, karena aku nggak pernah tahu kalau nggak dapat info dari teman-teman kan. Jadi ngobrolin itu malah larinya ke pemerintahan kita yang dalam tanda kutip busuk gitu loh. Jadi ya bener kata saya kemarin ya, kayak lagi balapan bikin korupsi terbesar gitu loh. Dari Pertamina, dari Kominfo, dari Kementerian Kesehatan, macam-macam lah pokoknya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini sangat disayangkan. Jadi aku tuh sedih guys, karena leluhur itu sedih bukan karena apa-apa, tapi karena memang ya nanti yang jadi korban tuh kita gitu loh, orang-orang seperti kita, orang-orang bawah. Yang di atas mah
tetap kaya raya, bisa mengalihkan hartanya kemana, bisa melakukan pencucian uang dan seterusnya. Sedangkan kita itu terdampak karena amarah alam tadi. Jadi kayak yang greget gitu. Kalau aku tuh punya punya ibarat kata Allah tuh ngasih aku kelebihan buat aku pentung kayak koruptor ya. Jadi aku tuh kesel gimana gitu, sedih aku guys. Wes mikir nganu apa jenenge nasi bok itu nggak cukup-cukup ya guys. Ini hari Senin tuh masih 3 juta aja. Ya Allah, karena memang aku mikirnya gini ya, karena emang keuangan tuh lagi sulit kali ya guys. Jadi kayak yang ya wes lah aku nggak punya harapan lebih untuk nasi bok di bulan Ramadan ini, tapi kan nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin di tangan Allah kan. Tapi kayak yang udahlah putus asa. Ini pertama kali aku ngerasa putus asa banget yang bener-bener udah nggak mikir mudah-mudahan Allah bantu, tetap berdoa, tapi pesimisku untuk nasi bok tuh kayak bener-bener yang udah nggak, alah ya udahlah, namanya juga keadaan begini, orang pada mau lebaran, orang lagi pada susah keuangan, jadi kita juga nggak bisa berharap lebih gitu. Kayak tim masak juga hari Minggu aku kasih tahu untuk ya kita jangan terlalu berharap ya, artinya ya mudah-mudahan tetap Allah berikan jalan, tapi ya udah pesimis aja udah gitu. Jadi tambah sedih gara-gara ngomongin itu. Ya nggak tahu lah guys, wes pokoknya dasarnya Mas Tulus tuh orangnya cengeng, tambah lagi aja, aduh, Masya Allah. Oke, jadi curhat nih di opening. Maaf ya kalau suaranya agak bindeng, saya minta maaf karena lagi melankolis gara-gara eyang iki loh gara-garanya. Sehat berkah untuk kita semua yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya perkara masalah sekarang semoga cepat selesai, yang sedang kurang baik keadaannya, keuangan, rumah tangga, usahanya lagi sepi apapun itu, semoga Allah cukupkan, Allah jadikan baik seperti harapan kita, yang sedang punya tanggungan utang piutang juga semoga segera lunas, teman-teman yang sekarang sedang mencukupkan kebutuhan Idul Fitrinya, semoga Allah cukupkan, untuk puasanya yang masih kurang, masih belum Allah cukupkan, semoga Allah cukupkan nggih. Yang butuh buat lebaran entah mau buat apapun itu, buat membahagiakan keluarganya yang sedang usaha, saya doakan semoga lancar, Allah berikan jalan. Yang kurang Allah cukupkan, yang cukup Allah izinkan untuk bersyukur dengan cukupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ilaha illallah. Tadi mau cengeng banget tuh kenapa ya? Ngapa sih guys kok mataku nih kayak ada air yang udah di sini tiba-tiba gitu tiba-tiba keluar sendiri. Doain orang aja nangis ya kerjaan ya Allah ya Rabb. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan sibuk iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Nggih, terima kasih banyak. Hari ini Mas Tulus seperti permintaan kalian, Mas Tulus pengen bahas terkait dengan himbauan dari BMKG soal potensi tsunami yang terjadi di Kulon Progo ya, yang katanya bisa saja berpotensi terjadi di jelang mudik lebaran. Bagaimana pandangan Mas Tulus soal ini? Bagaimana kata Eyang soal ini? Nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih jauh ya. Sebelumnya teman-teman di sisi di sisi sudah sangat tidak pesimisnya kami tim Nasibok juga saya pribadi, mari sama-sama terus kita berdoa semoga Allah berikan keajaiban untuk Nasibox kita, segera Allah laksanakan, amin, segera Allah cukupkan, amin, segera Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah Nasibox kita. Amin amin ya robbal alamin. Yang membantu silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI. Aku jujur teman-teman, tadinya dana yang kalian kumpulkan tuh mau tak ambil berapa gitu ya, buat bikin takjil sendiri pribadi, niat buat teman-teman sama anak bajang sama orang tuanya Mas Tulus. Tapi mau ngambilnya nggak tega. Mau ngambilnya nggak tega, tetap yang aku dapat tak kasih ke Nasibok wis biar nyukupin terus. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada jalan rezeki lain yang bisa saya lakukan atau yang saya dapatkan, entah dari mana itu, entah dari packing kue itu, nanti bos yang ngasih rezeki nanti saya belikan takjil. Tapi kalau yang dari teman-teman, alhamdulillah saya terima kasih, tapi aku nggak tega kalau sampai aku ambil buat beli takjil. Nanti pasti ada jalannya ya. Jadi Mas Tulus larikan ke situ. Dan itu pun masih
Masih jauh banget, masih 3 jutaan lagi guys. Jadi nggak sampai sih, jatuhnya 37 itu ya sebenarnya 2,7, 2,8 lah simpelnya gitu. Ya anggaplah 3 jutaan, kalau lebih nanti bisa kita buat beli air minumnya ya. Simpelnya begitu. Ya nggak tahu nanti tangan Allah bagaimana cara bergeraknya, mudah-mudahan doa teman-teman ada yang dijabah sama Allah ya. Caranya gampang, mau nonton, mau ikutan cek kolom deskripsi, transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Saya hanya bisa bilang matur nuwun, terima kasih buat yang sudah bantu, sudah berbagi rezeki ke saya juga terima kasih, sudah bantu nasibok matur nuwun sangat. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi usahanya, umurnya jenengan, sedekahnya jenengan, apapun Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, hajatnya apa, dituju apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan. Kemudian semoga hajat baik jenengan segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Saya udah berusaha teman-teman buat nahan air mata, tapi panggangel, jadi mohon maaf ya. Sepindah, saya yakin dan percaya jenengan yang sedekahnya gampang, insya Allah rezekinya juga akan gampang. Itu aja ya. Mudah-mudahan omongan saya jadi doa buat teman-teman yang nonton. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun sangat. Nggih. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Oke. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara sampai di hari Senin ini saya masih belum dapat kabar ya orang baik. Jadi kalau kalian masih mau inden untuk minyak bidara silahkan, nggak apa-apa. Di 0857 sebutkan nama, alamat lengkap, kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi langsung ke situ nggih. Tapi untuk pengiriman saya masih belum bisa infokan karena sampai hari ini Senin pagi saya masih belum dapat info dari leaderku yang memang biasanya bagi-bagi minyak bidaranya. Ye, ngapunten nggih. Kalau masih mau inden silakan, ketika barangnya ada Mas Tulus langsung kabarin jenengan. Mau tahu manfaat fungsinya ketik di pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Di situ Mas Tulus jelaskan cara penggunaan dan juga manfaatnya nggih. Matur nuwun, terima kasih. Semoga yang sudah pesan segera sampai. Kemudian yang masih mau ikut among-among, saya masih belum tentukan waktunya. Mudah-mudahan bisa minggu ini ya, bisa segera kita laksanakan untuk among-amongnya karena jujur sampai sekarang juga masih belum tercukupi kuotanya, sehingga teman-teman yang masih mau ikutan silakan cek kolom komentar rekeningnya Permata, saya sematkan di paling atas ya. Saya sudah jelaskan sedetail-detailnya bahwa transfernya nggak ada minimal maksimal tapi seikhlasnya. Di video yang kemarin sudah jelas, itu video penjelasan soal anak bajang. Saya jelaskan nggak ada minimal maksimal alias seikhlasnya. Di postingan itu masih ada yang komentar, transfernya minimal berapa Mas Tulus? Padahal saya sudah bilang seikhlasnya mbok 1000 perak juga ndak apa-apa. Tapi ternyata aku bingung pemahamannya tuh, apa mungkin aku ngomongin kurang jelas atau seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang masih mau tahu soal among-among, Mas Tulus nggak bisa jelaskan di video ini, tonton video yang kemarin tayang. Ya, video yang kemarin tayang, karena ini kan hari Selasa tayangnya. Jadi yang kemarin hari Senin, itu tonton video yang tayang hari Senin di tangga jam 4 sore nanti. Ya jatuhnya buat, iya toh? Ya bener kan? Nanti Senin sore jam 4 itu tayang, itu untuk video yang kemarin. Ini kan tayangnya Selasa, jadi teman-teman nonton video yang hari Senin tangga jam 4 sore. Ya, tonton videonya, pahami di situ, kalau sudah baru cek kolom komentar saya sematkan. Nggih ngapunten kalau saya jawab terus, itu nggak akan ada habisnya karena wis rupa saku pembahasanku sudah sangat jelas, tapi kayaknya ngapunten sekali. Entah saya yang ngomongnya nggak enak, apa memang kurang difahami, atau memang jenengan yang kurang paham, aku juga enggak tahu. Tonton videonya dulu nggih, difahami nanti supaya bisa dimengerti. Kemudian yang mau ikutan silahkan ya. WhatsApp-nya ke WhatsApp yang di komentar paling atas saya sematkan, ke situ sebutkan nama sama nama bapak kandung yang diamong-amongi nggih. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih. Ngapunten kalau bahasa saya mungkin terkesan kepiye yo, tapi itu maksudnya semoga difahami. Kadang-kadang aku masih bingung tak detailno apa enggak tekok meneh minimal berapa. Jadi aku ya bingung lari nyawuri terusan. Gitu ya, baik. Sebelum kita membahas soal potensi yang disampaikan BMKG soal tsunami yang mungkin saja terjadi di wilayah Kulon Progo ini, BMKG kembali merilis info bahwa ini
bukan merupakan prediksi. Sekali lagi digarisbawahi, ini bukan merupakan prediksi, tetapi ini adalah kemungkinan sebuah potensi. Apa sih potensinya, Mas Tulus? Potensinya konon katanya wilayah Bandara Kulon Progo, ya, wilayah Bandara Kulon Progo itu kemungkinan, dan juga sepanjang jalan yang di wilayah Kulon Progo itu dikatakan sangat-sangat mungkin ketika ada atau terjadi gempa bumi dengan skala besar, kemudian terpicu tsunami, kemungkinan menjadi salah satu tempat yang paling terdampak. BMKG bahkan juga menyampaikan untuk Kementerian Perhubungan untuk tidak melakukan buka tutup dan seterusnya, amit-amit ketika terjadi sesuatu, supaya lebih mudah ketika akan melakukan evakuasi. Ketika terjadi, sekali lagi ini potensi ya teman-teman, bukan sesuatu yang pasti terjadi. Dan ini disampaikan oleh Kepala BMKG dan sudah diklarifikasi juga bahwa ini merupakan potensi. Kemungkinan ketika memang ada gempa yang terjadi, kekuatan gempanya itu 8,7 untuk skala tertingginya. Dan waktu untuk evakuasi menjelang dari gempa menuju ke tsunami itu hanya paling lama 30 menit dan bisa dipercepat menjadi 10 menit, sehingga takutnya amit-amit ketika terjadi sesuatu seperti ini evakuasinya susah gara-gara jalanan dari bandara menuju ke yang lewat Kulon Progo itu penuh. Makanya kalau bisa jalur mudik ini juga di clearkan supaya tidak ada buka tutup, supaya tidak ada penumpukan seperti itu. Kenapa disampaikan himbauan seperti ini menjelang mudik? Karena memang salah satu destinasi utama untuk mudik itu masih terbesar itu di Pulau Jawa, teman-teman. Dan salah satunya mungkin yang melalui jalan sepanjang jalan Kulon Progo sampai menuju ke Bandara Kulon Progo tersebut. Nah, lalu bagaimana pandangan Mas Tulus terkait dengan hal ini? Apakah memang mungkin hal seperti ini terjadi? Apakah memang ada kemungkinan sesuatu yang terjadi? Saya garis bawahi dulu ya. BMKG dan juga beberapa tim ahli yang ada di sana atau yang bisa menyampaikan hal ini pasti sudah melakukan tindakan atau sudah melakukan penelitian. Artinya sebelum dilakukan press release itulah pokoknya, pasti mereka sudah melakukan penelitian, ada pengkajian, itu sudah pasti, sehingga ketika dikaji, ketika dilakukan penelitian ternyata ada kemungkinan itu. Sekali lagi nih, potensinya kemungkinan, bukan prediksi. Dan sebetulnya sampai sekarang pun juga masih belum ada teknologi apapun yang bisa memprediksi kapan gempa, kapan tepatnya tsunami akan terjadi. Ya, ini hanya sebatas potensi. Dan terjadi atau disampaikan ketika orang akan melakukan tradisi mudik sehingga lumayan ramai. Ada yang beranggapan ini sengaja dirilis untuk mengalihkan isu, ada kasus-kasus korupsi yang lagi naik, katanya ini itu. Yaitu sebagian orang akan berprasangka kemana-mana, kemudian membuat gaduh perjalanan mudik dan seterusnya. Itu kan kata netizen ya, pasti ada pemikiran orang yang pro dan kontra dengan itu, pasti mereka akan berpikir yang macam-macam. Oh, Pertamina kan lagi gede-gede nih, hampir 1.000 triliun 980 triliun. Jadi hampir 1.000 triliun yang mungkin katanya ditutupi sama ini katanya untuk mengalihkan isu dan seterusnya. Aku rasa nggak mungkin kalau hal seperti itu dirilis oleh lembaga yang sudah terpercaya. BMKG merilis itu cuma buat nutupin isu korupsi. Menurut aku sih nggak kayak gitu ya lebih tepatnya. Jadi ini mungkin memang mereka sudah melakukan kajian dan juga penelitian. Lalu pandangan Mas Tulus seperti apa? Apakah mungkin hal seperti ini terjadi? Yang kita tahu memang Kulon Progo merupakan satu daerah yang memang langsung berhubungan langsung dengan Samudra Hindia, kemudian juga ada beberapa titik sesar di sana, kemudian juga sudah beberapa kali juga kita melihat ada potensi gempa, dan sebelumnya juga kalau teman-teman nonton videonya Mas Tulus reguler, Mas Tulus juga sudah menyampaikan bahwa kemungkinan Jogja ada guncangan gempa, itu sangat mungkin. Tetapi dari hasil analisa saya, sekali lagi ini hasil analisa Mas Tulus ya, ini ilmu cocoklogi, bukan sesuatu yang bisa kalian jadikan pembenaran. Oke? Garis bawah ya, bener ya.
ilmu cocoklogi yang Mas Tulus hitung selama garis mudik ataupun prosesi mudik dilakukan, puncak arus mudik dilakukan, ini saya justru ketika saya baca melalui angka, nanti juga saya akan sampaikan apa pendapat yang soal ini ya. Menurut hitungan saya, ketika teman-teman bertanya, Mas Tulus, ada nggak potensi gempa di jelang arus mudik di Kulon Progo? Ini kita garis bawahi Kulon Progo dulu ya. Kalau saya baca melalui angka, potensi gempa itu ada. Potensi gempanya itu ada. Tetapi apakah akan sebesar yang disampaikan? Kemungkinan katanya potensinya di 8,7, ada jeda 10 sampai 30 menit kemudian ada tsunami besar yang akan melanda. Apakah sebesar itu? Jujur kalau dari hitungan angka yang saya lakukan, dari beberapa angka yang saya baca ketika mendekati arus mudik, saya hitung dari tanggal 20 ya, 19 sampai ke tanggal 31, apakah memang ada potensi itu yang tinggi gempanya? Justru paling tinggi itu ada di akhir bulan 29 sama 30, 31, 28. Itu ada beberapa potensi gempa di angka itu. Sekali lagi potensi ya, ada beberapa potensi di situ. Tetapi secara garis besar kalau dari ilmu cocoklogi, dari hasil hitung-hitungnya Mas Tulus, tidak sampai di angka 8,7. Ngapunten, ini dari hasil analisa Mas Tulus lewat angka ya. Jadi secara garis besar, kalau ada kemungkinan gempa, mungkin. Tapi kalau 8,7, karena maksimal 8,7 ya, sepertinya tidak sebesar itu kalau dari bacaan angka. Saya bisa salah loh ya, hati-hati ya. Kemudian, apakah ini akan berpotensi tsunami atau tidak? Kalau dari angka-angka yang saya baca, memang elemen air masih lumayan kuat, 22 sampai angka 28. Sorry, 29. 19 sampai angka 29, potensi air dengan gelombang yang tinggi, potensi air dengan kekuatan atau air dengan power yang tinggi, saya memang melihat ada potensi itu. Tapi apakah ini tsunami? I don't know, saya nggak bisa bilang itu apakah tsunami atau tidak. Tetapi kalau secara garis besar, yang memicu tsunami itu kan gempa dengan skala yang besar, ya kan? Tetapi gempa yang saya lihat di sini memang potensinya kecil. Lalu garis bawahnya adalah apakah Mas Tulus juga mengakomodir info tersebut? Apakah Mas Tulus juga mengiyakan secara versi hitungannya Mas Tulus terkait dengan potensi yang disampaikan oleh BMKG? Saya menyampaikan bahwa dari hasil hitungan saya sepertinya amin ini tidak akan terjadi ketika di musim mudik Lebaran. Katakan amin dulu dong teman-teman. Amin ya Allah. Walaupun ini hanya otak-atik gatuk, mudah-mudahan jadi doa juga. Mudah-mudahan tidak ya. Sekali lagi saya nggak pernah membenarkan yang saya sampaikan ya teman-teman. Jadi ojo gur debat karo nonton. Seneng tontonan tak seneng yuk guangan sing atuh. Pakakno wedhus ya. Itu dari versi hitungan-hitungan saya. Kalau misalnya ada potensi gelombang tinggi sampai naik ke jalanan atau gelombang tinggi sampai naik ke jalan, yes, ada mungkin kemungkinan sampai kayak misalnya, simpelnya gelombang tinggi di pesisir Pantai Kulon Progo sampai naik ke darat misalnya, sampai lumayan tinggi gelombangnya. Apakah disebabkan karena gempa atau tidak, itu tidak bisa disampaikan juga karena menurut aku hitungannya di sini elemen dua-duanya itu saling bersinergi. Tanah sama air tuh sama-sama bersinergi. Jadi kalau misalnya sebetulnya secara hitungan angka, kemungkinan kalau misalnya gempa kemudian ada gelombang tinggi atau tsunami, itu ada, tetapi tidak besar. Makanya saya bilang kalau menurut saya, sepertinya tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak gelombang kecil yang cuman sampai ke pesisir, misalnya sampai ke pantai yang lebih jauh dikit jarak dari luapan air sebelumnya, itu kemungkinan ada. Kalau dari bacaan angkanya. Ada poin air tapi tidak sepower tsunami dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya gempanya sampai bikin gelombang, ada. Tapi kalau gelombang sampai tinggi, sampai tsunami 8,7, secara garis besar dari hitungan angka, saya tidak melihat potensi itu. Ini kan dari angka, ya bisa salah juga. Dan BMKG juga sudah menyampaikan kok, teman-teman masyarakat juga tidak perlu was-was, tetapi tetap waspada,
waspada. Intinya di situ. Rilis seperti ini nih kan memang diberikan peringatan sebetulnya. Bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi mudah-mudahan jadi bahan kehati-hatian. Amit-amit ketika terjadi sesuatu. Makanya kan dirilis info seperti ini untuk disampaikan ke beberapa dinas. Misalnya kayak dinas perhubungan. Sehingga mereka bisa mengatur lalu lintasnya. Naudzubillah min dzalik, kalau misalnya terjadi adanya tsunami tadi itu evakuasinya nggak lama gitu. Karena cuma waktunya waktu 10 menit untuk mengevakuasi jalur itu dari serangan tsunami atau dari luapan tsunami tadi. Konon katanya 10-30 menit sehingga ya akan butuh waktu yang cukup sedikit untuk mengevakuasi ribuan orang yang mungkin melalui jalan ataupun bahkan yang di Bandara Kulon Progo tersebut, sehingga ini satu hal yang sebetulnya rilisnya adalah memperingatkan untuk lebih hati-hati untuk ke depan. Sehingga ya kalau gampang sih kemungkinan ada, dari bacaan angkanya beberapa titik ada. Tapi kalau dengan skala yang 8,7 yang sebesar itu sepertinya belum. Saya nggak bilang pasti nggak ada ya, tapi sepertinya belum. Kalau toh memang ada luapan air, kemungkinan mungkin karena gelombang tinggi atau gempa dengan skala kecil atau tsunami-nya tsunami kecil, tapi ya tetap harus waspada juga dengan itu. Jadi secara hitungan angkanya saya ke situ ya. Hitungannya Mas Tulus mengarah ke situ. Kemudian Ginggo ngene sing nonton. Sing dibahas Gor Saidi sing openingnya dawa banget. Skipan wae sing rasa seneng ya, wis rasa ditonton. Aku nggak perlu nggak perlu ngomong aneh-aneh meneh kok tarai nyinggung. Sing penting lek jenengan kerso ya ditonton, boten nggih silakan di-skip. Kemudian dari apa yang disampaikan Eyang juga ternyata sarujuk dengan yang saya sampaikan. Karena saya sebelum membahas seperti ini, saya kan punya kenalan Eyang Nogowojo yang memang notabene beliau diberikan kewenangan di bawah tanah, dan kebetulan beliau memang paling berwenang di bagian tanah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi aku mendapatkan info yang moletnya itu ada, dan itu juga disampaikan sebelumnya kok sebetulnya. Moletnya itu ada, tapi kalau untuk dalam waktu mudik ini sepertinya belum. Ya, maksudnya yang juga mengatakan itu. Jadi ini tadi tuh beliau tuh lagi ngukur-ngukur itu loh guys. Beliau itu Eyang itu lagi ngukur-ngukur soal piye anak putuku ki arep bodo, arep priyoyo. Bias kata beliau tuh dengan keadaan yang seperti sekarang, dengan ini malah digini gini gini gini. Jadi apakah kalian pikir leluhur kalian tuh akan diem saja? Ya, yang dari badan jenengan, dari sedarah dengan jenengan, dari leluhur Nusantara, apakah diam aja dengan adanya hajat besar yaitu Hari Raya Idul Fitri seluruh umat Islam? Apakah mereka tidak bersinergi dengan itu? Kalian salah. Mereka juga mendoakan, mereka juga bersinergi, mereka juga mengcovery kita tentang hal itu. Sehingga ya ini jadi bahan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah mengizinkan Nusantara dinaungi dengan naungan yang luar biasa atas izin Allah pastinya, dengan leluhur-leluhur kita yang masih terus menaungi kita. Jadi ya Eyang tadi bilang kalau toh terjadi seperti itu kami tidak akan tinggal diam. Sehingga ya alhamdulillah menurut aku secara garis besar dari apa yang disampaikan Eyang dan juga yang Nogowojo sendiri terkait dengan tsunami yang ada di wilayah Kulon Progo, potensi tsunami yang terjadi di wilayah Kulon Progo dengan gempa yang skalanya 8,7 sekalipun sepertinya belum pada saat mudik. Di luar itu saya nggak bisa. Saya mengukurnya hanya lewat ketika pas mudik ya. Jadi ke depannya ya kembali kepada izin Allah. Tapi mudah-mudahan hitungan-hitungan Mas Tulus, yang disampaikan Mas Tulus juga yang disampaikan Eyang ini semoga Allah, amin, Allah ACC jadi doa dan ditiadakan, dan semoga tidak terjadi ketika sedang ada arus mudik di mana ada arus yang cukup padat di situ, dan ini akan menjadi sebuah cerita yang cukup mengerikan kalau misalnya di mudik tahun ini, lebaran tahun ini ada musibah besar seperti tsunami yang menghalangi jalur orang untuk bersilaturahmi. Karena saya yakin dan percaya setiap orang mudik itu membawa cerita, teman-teman. Mereka bertujuan baik untuk bersilaturahmi ya. Salah satu cara kita dijauhkan dari bala itu adalah dengan menjaga silaturahmi. Kemudian salah satu hal baik yang dilakukan oleh mereka yang mudik adalah mereka ingin menghadap ke orang tuanya, entah yang sudah wafat atau yang masih sehat, untuk mengedepankan adab baik. Jadi kita bisa garis bawahi yang mereka lakukan sebagian besar adalah satu kegiatan yang baik, silaturahmi sama keluarga, sambung sedulur sampai mati obor istilahnya.
terus ziarah ke makam orang tuanya, ngerumat sesuatu yang harus dirumat adalah kegiatan yang cukup baik. Sehingga mudah-mudahan prasangka kita sesuatu yang dilakukan adalah hal baik. Semoga Allah jadikan ini juga berbuah sebuah kebaikan dan dijauhkan dari bala yang disampaikan BMKG terkait dengan potensi tsunami tadi. Amin. Jadi Mas Tulus garis bawahi lagi, Mas Tulus menyampaikan dari hitungan angkanya gempanya ada kemungkinan potensinya, tapi kalau besar tidak, kalau tsunami-nya sepertinya juga tidak dalam masa mudik ini. Kemudian Eyang juga sama menyampaikan bahwa beliau menyampaikan aku juga nggak akan tinggal diam. Istilahnya mereka tidak akan tinggal diam dengan misalnya ada sesuatu yang terjadi di mudik sekarang. Jadi ya harapanku ini jadi doa saja, amin 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 amin, qabul hajate, mudah-mudahan jadi sesuatu yang baik buat kita. Kulon progo aman, yang mudik selaman selumun selamat, mangkate mulie selamat, yang lagi berjuang untuk mau arah pulang, mempersiapkan Idul Fitri, mempersiapkan biaya untuk mudik dan oleh-oleh dan seterusnya. Mas Tulus doakan juga semoga Allah berikan cukup sesuai dengan hajat dan niat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi ini hanya sekedar membaca angka ya. Kalian boleh garis bawahi sebagai konten seru-seruan lah. Nggak usah dianggap serius ya. Dihitung sama-sama, dicek sama-sama. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang terjadi. Dan hal baik yang kita harapkan semoga Allah kabul. Kalau toh terjadi semoga dengan skala yang terkecil yang tidak sampai memberikan korban atau merusak sesuatu. Amin. Terima kasih. Kalau saya terkesan gurui atau komentar, saya minta maaf ya teman-teman. Saya nggak ada maksud gurui atau komentar di sini. Kita sama-sama belajar, nggih. Oke. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Nopo sayangku cintaku. Piye Cahayu. Oh iya guys. Cerondol itu dari beberapa hari ini dia sudah ngeromet aja soal gunung yang luap, gunung yang meluap. Gunung mana guys yang lagi ada aktivitas? Tolong tulis di kolom komentar atau DM Mas Tulus ya, biar Mas Tulus tahu. Soalnya dia ngoceh terus soal gunung si Cerondol ini. Oke, informasikan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Untuk yang belum dicukupkan kebutuhan lebaran Ramadannya semoga Allah kabul. Allah cukupkan sesuai dengan harapan kalian. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya. Pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen tuwe usaha, pengen tuwe kendaraan. Amin. Semoga hajatnya kita, teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Yang sedang terlilit hutang piutang juga semoga hutang endang lunas. Yang sedang jual aset untuk kebutuhan, entah untuk hutang piutang atau kebutuhan kehidupannya, semoga asetnya segera terjual, segera bisa dimanfaatkan. Amin. Kemudian teman-teman yang sedang nonton video ini mungkin sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang laris manis nggih. Amin ya Allah. Dan yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sudah, terima kasih banyak. Semoga video ini bisa nemenin ibu-ibu yang lagi masak di dapur ya. Semoga semangat untuk puasanya, semoga puasa kita diterima pahalanya sama Allah, dan semoga diberikan kelancaran ketika menjalankan ibadah puasa. Ditukar dengan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan, dikabul segala hajatnya, dan dijauhkan dari bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Tulus pamit undur nggih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.